dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Lewinga Natunisa, dan rekan saya, Desi Lestari. Baik, di sini kami akan membahas mengenai merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Sebelum kita membahas mengenai masalah PTK, mari kita mengetahui apa sih tujuan dari penelitian tindakan kelas itu. Jadi, penelitian tindakan kelas itu bertujuan untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki praktik pembelajaran di sekolah. Lalu, dalam praktik pembelajaran di sekolah itu membutuhkan guru yang profesional, ya kan? Nah, apa sih guru profesional itu? Guru profesional itu setidaknya mempunyai 3 skill. Yang pertama, konseptual skill, yang kedua, human skill, dan yang ketiga, technical skill. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, konseptual skill. Jadi, seorang guru yang profesional itu memiliki pemahaman bahwa menjadi guru itu bukan sebuah tujuan yang akhir, akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih besar dari hal itu. Lalu yang kedua, human skill. Seorang guru yang profesional itu memiliki sikap kemanusiaan yang tinggi, seperti mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, mampu berinteraksi dengan baik, dan memiliki sikap empati dan simpati kepada orang lain. Yang ketiga, itu technical skill. Ini yang paling penting. Jadi seorang guru profesional itu harus memiliki keterampilan bidang teknis yang ditekuninya. Seorang guru profesional itu harus mumpuni dalam mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswanya. Lalu, mengapa sih kita perlu PTK? Karena dengan adanya PTK itu memacu daya ingat kita dengan rangkaian seperti membaca, mendengarkan, mengeksplorasi, dan sebagainya. Lalu, bagaimana sih karakteristik penelitian tindakan dalam kelas? Yang pertama, berdasar masalah yang dihadapi dalam kelas. Yang kedua, kolaboratif, di mana seorang guru yang tidak mampu memecahkan masalah dalam kelas boleh berkolaborasi dengan guru yang lainnya. Yang ketiga, partisipasif, di mana seorang guru yang belum bisa mengatasi masalah dalam kelas boleh melibatkan semua pihak untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, itu reflektif. Reflektif ini memiliki pengertian merefleksi diri seorang guru dalam menganalisis kelemahan-kelemahan untuk bisa memperbaiki kelemahan tersebut. Yang selanjutnya itu situasional. Situasional di sini berkaitan dengan mendiagnosis masalah dalam konteks tertentu. Permasalahan biasanya diangkat dari pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh guru maupun oleh siswa. Lalu, kontekstual. Kontekstual ini mengaitkan antara materi pembelajaran dengan keadaan yang ada yang biasanya dilakukan oleh siswa tersebut. Selanjutnya evaluatif. Evaluatif ini mengevaluasi keadaan di lapangan untuk memperbaiki cara praktik di lapangan tersebut. Lalu yang terakhir itu fleksibel. Penelitian ini memungkinkan mengalami perubahan sesuai dengan konteks, sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Desi Lestari. Ya, itu tadi sedikit pemaparan dari rekan saya, Lewinga Natunisa. Kita lanjut ke perbedaan penelitian tindakan kelas dan penelitian lain. Seperti kita ketahui, banyak sekali penelitian lain di luar penelitian tindakan kelas yang kita istilahkan sebagai non-PTK. Apa saja perbedaan PTK dan non-PTK? Dari beberapa aspek kita bisa melihat perbedaan PTK dan non-PTK, antara lain satu, dari aspek masalah. Kalau dalam PTK, masalah dihadapi peneliti dalam menjalankan tugas, dalam hal ini guru.
Kemudian untuk non-PTK, masalah adalah hasil pengamatan dari pihak luar yang meneliti. Yang kedua ada dari aspek tujuan. Untuk PTK, tujuan diadakannya penelitian adalah untuk melakukan perbaikan, peningkatan, atau perubahan dari sisi pembelajaran. Sedangkan untuk non-PTK, tujuannya adalah untuk menguji hipotesis, generalisasi, dan eksplanasi. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek manfaat. Untuk PTK, manfaat bisa dilihat langsung dan dapat dinikmati oleh objek penelitian, dalam hal ini adalah siswa. Sedangkan untuk non-PTK, manfaatnya tidak langsung terlihat dan hanya sebagai saran. Kemudian dari sisi aspek teori. Teori dalam PTK ini digunakan sebagai dasar memilih dan menentukan aksi tindakan. Sedangkan untuk di luar PTK, teori digunakan sebagai dasar hipotesis. Yang kelima ada dari segi metodologi atau desain. Untuk PTK, metodologi yang digunakan lebih fleksibel atau sederhana. Sedangkan untuk non-PTK, metodologinya berdasarkan paradigma penelitian. Lanjut, kita akan membahas tentang acuan merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Bagaimana sih acuan dalam merumuskan masalah? Yang pertama, masalah hendaknya dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan makna ganda, dan pada umumnya dapat dituangkan dalam kalimat tanya. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya menunjukkan jenis tindakan yang akan dilakukan dan hubungannya dengan variabel lain. Dan yang ketiga, rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empirik. Artinya, dengan rumusan masalah itu memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan tersebut yang bersifat operasional. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah dalam merumuskan masalah di PTK? Yang pertama, identifikasi masalah. Kita harus mengidentifikasi masalah dulu sebelum kita merumuskan masalah. Yang kedua, kita lebih kerucutkan dalam bentuk signifikasi masalah. Yang ketiga, kita analisis masalah tersebut. Dan yang terakhir, kita bisa merumuskan masalah. Selanjutnya, kita akan praktek menulis rumusan masalah dalam PTK. Saya punya judul penelitian tindakan kelas. Judulnya adalah Penggunaan Tas Analisis dalam Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Kelas 7 SMP Negeri 4 Danau Panjang tahun pelajaran 2019-2020. Dari judul tersebut, kita bisa merumuskan masalah yang antara lain 1. Kita gunakan kalimat tanya bagaimana ya? Oke. Bagaimanakah aktivitas siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Danau Panjang saat mengikuti pembelajaran yang dalam perancangannya menggunakan tas analisis? Yang kedua, bagaimanakah pengelolaan pembelajaran yang dilakukan guru saat melaksanakan pembelajaran yang dalam perancangannya menggunakan tas analisis? Dan yang ketiga, kita gunakan kalimat tanya, apakah penggunaan tas analisis dapat meningkatkan hasil belajar fisika siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Danau Panjang? Jadi rumusan masalah itu dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Biasanya menggunakan kata bagaimana, apa, atau bisa juga kalimat tanya yang lain. Nah, kita perhatikan, kita fokus dari rumusan masalah tersebut. Rumusan masalah tadi itu disusun dalam bentuk kalimat tanya, menunjukkan adanya tindakan yang dilakukan. Tindakan yang dilakukan maksudnya apa? Yaitu tadi, penggunaan tas analisis pada perancangan pembelajaran. Dan menunjukkan hubungan jenis tindakan dengan variabel lain yang berkaitan sebagai efek pelaksanaan tindakan. Jadi, ada hubungan variabel lain dengan efek tindakan tersebut. Dalam hal ini adalah aktivitas siswa, kemudian pengelolaan pembelajaran oleh guru, dan yang terpenting adalah hasil belajar siswa.
sebagai efek dari pelaksanaan tindakan tersebut. Selain itu, tampak pula bahwa ketiga rumusan masalah tersebut bersifat operasional, yang berarti memungkinkan untuk diuji secara empirik melalui pengumpulan data aktivitas siswa, data pengelolaan pembelajaran oleh guru, dan data nilai siswa untuk variabel hasil pelajaran. Sekian yang bisa kami sampaikan dalam pemaparan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita praktekkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.